kita sebagai tim TPPK itu polsek gitu ya, kita itu dibekali harus punya keterampilan bagaimana menyelidiki dan menyidik melalui kanal pelaporan yang disediakan satuan pendidikan. Artinya itu adalah kewenangan TPPK. Yang kedua, menghubungi orang tua, wali, korban atau terlapor yang berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan. Kira-kira Bapak Ibu ini adalah kewenangan Satgas atau TPPK? TPPK. Oh iya. Saya kalau di sekolah saya itu kepala sekolahnya itu kalau bisa menghindari sanksi fisik malah Pak. Sekedar untuk membersihkan kamar mandi aja. Layanan mediasi masuk ke situ gitu loh. Jadi ada konfrontasi juga, ada agak penasaran sebetulnya kerjanya kita apa, sedangkan yang kita pelajari selama ini sebagai guru BK ya harusnya melakukan layanan mediasi, tapi kita dituntut untuk menjadi TPPK. Iya beneran, ya ada hak untuk tidak menjawab, itu kan asas-asas di kepolisian juga begitu ya, pemeriksaan begitu memang. Hak tidak menjawab boleh katanya ya, hak untuk bilang tidak tahu katanya. Iya, saat kita memeriksa pelaku atau terlapor, kemudian ada yang bilang saya tidak berkenan menjawab. Nah, apa benar yang Anda lakukan seperti ini pun tidak boleh menjurus pada apa benar Anda melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap. Nah, ini juga menjadi beban kami. Apakah ini bisa dilanjutkan ke dinas dan mungkin sampai ke bupati? Karena ini juga berat juga ini. Kami yang diberikan kemarin diberikan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK Guru BK Regional 2 yang diikuti oleh 11 provinsi dilaksanakan di Surabaya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mungkin sebenarnya banyak sekali materi yang sudah kami dapatkan di situ. Yang jelas pesan kuncinya dari semua yang kami dapatkan, yang pertama adalah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kali ini kita memang memiliki posisi istimewa. Jadi guru BK tampaknya untuk kementerian yang sekarang ini diistimewakan. Di kami yang diberikan kemarin diberikan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK Guru BK Regional 2 yang diikuti oleh 11 provinsi dilaksanakan di Surabaya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mungkin sebenarnya banyak sekali materi yang sudah kami dapatkan di situ. Yang jelas pesan kuncinya dari semua yang kami dapatkan, yang pertama adalah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kali ini kita memang memiliki posisi istimewa. Jadi guru BK tampaknya untuk kementerian yang sekarang ini diistimewakan. Diistimewakannya yang pertama mengenai keluhan-keluhan teman-teman sudah disampaikan oleh beberapa perwakilan. Misalnya terkendala jam klasikal yang di beberapa sekolah juga
Mungkin ada yang tidak masuk, tidak memiliki jam klasikal di sini, Bapak Ibu? Ada ya. Nah, itu juga sudah tersampaikan melalui Bapak Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah waktu itu. Dan juga nantinya akan ada regulasi khusus begitu agar posisi guru BK ini semakin terdepan gitu ya. Yang awalnya mungkin tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di seluruh kemarin ya regional 2 ini 11 provinsi sebenarnya curhatannya sama. Satu, guru BK itu sering menjadi musuh dari guru mapel. Nah, itu ternyata curhatan yang sama gitu ya. Dan itu alhamdulillah didengar oleh Bapak Menteri. Insya Allah akan ada regulasi khusus yang katanya sih karena kenapa BK itu tidak masuk di struktur kurikulum. Itu yang katanya membuat guru BK itu sering akhirnya dikesampingkan. Nah, itu juga akan menjadi evaluasi seperti itu kemarin. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk Bu Evi mau memberikan pengantar. Iya, baik. Yang kedua tentang TPPK Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin perlu saya pastikan dulu Bapak Ibu apakah sudah masuk di tim? Ya. Semuanya? Sudah, tidak semuanya ya? Tidak semuanya ya. Nah, ternyata Bapak Ibu di TPPK itu yang awalnya saya pun dengan Bu Evi dan khususnya saya mungkin ya di SMP Negeri 1 Kota Anyar juga kurang paham apa sih TPPK itu. Ya diupload aja karena syarat gitu kan di Dapodik. Ternyata Bapak Ibu luar biasa tugas kita sebagai tim TPPK itu layaknya apa ya, polsek gitu ya. Kita itu dibekali harus punya keterampilan bagaimana menyelidiki dan menyidik. Nah, itu yang kita dapatkan di sana. Bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana mengkonfrontasi ketika ada kasus yang mungkin dari saksi begini, dari korban begini, dari pelaku begini. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ternyata sedemikian penting tugas TPPK itu di satuan pendidikan. Nah, itu materi TPPK ini luar biasa, alokasinya kayaknya 3 hari sendiri kayaknya di sana ya. Sampai jam 9 sepertinya TPPK terus gitu Bu ya, dari pelaporan sampai bagaimana tim TPPK ini menyusun pelaporan, maksudnya ada laporan dari misalnya orang tua gitu ya, ataupun siapapun korban yang mendapatkan kekerasan. Nah, nanti sampai memberikan rekomendasi. Itu yang menurut saya penting untuk kita semua juga bisa menyadari bahwa tugas TPPK itu ternyata luar biasa gitu. Dan kami di micro teaching itu juga sampai harus mensimulasikan bagaimana kita saat pulang dari BIMTEK itu melaporkan kepada kepala seluruhnya gitu, dan menekankan pentingnya TPPK ini harus jalan di satuan pendidikan kita masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Mbak, minta tolong ya. Nah, ini tupoksinya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, lanjut Pak. Nah, ini ya, kalau ini kita pasti sudah tahu semua karena di Dapodik juga merupakan administrasi wajib. Ini ternyata kita punya payung hukum dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Yang tugasnya seperti ini sebenarnya yang akan kita pelajari bersama, tapi kita kayaknya belum jalan, ngapain nggak ada gitu. Bahkan kemarin itu ada yang mengusulkan kalau begitu TPPK itu punya semacam gaji tambahan gitu ya, seperti singgung begitu di kelas kami. Iya betul, karena bisa gitu menganggarkan kepada kepala sekolah, asalkan tapi pesan
narasumbernya begini, tunjukkan dulu kinerja Bapak Ibu di TPPK, baru kemudian setelah settle bisa mengajukan apa yang kita harapkan tadi, gaji tambahan dan sebagainya. Untuk selanjutnya, Mbak, kita tolong. Ya, ini Bapak Ibu, kenapa kita nggak jalan TPPK-nya? Karena satgasnya nggak jalan, Bapak Ibu. Jadi kita tahu nggak satgasnya di kabupaten itu siapa? Nggak ada yang tahu kan ya. Ternyata di atasnya TPPK itu kita punya satgas. Kewenangannya adalah ketika satgas ini akan memberikan intervensi pada kasus-kasus kekerasan yang meliputi satu, tenaga kependidikan yang sudah tidak bisa diselesaikan oleh KS antar tenaga pendidikan di sekolah lain, atau siswa di sekolah yang berbeda, misalnya tawuran ya yang banyak terjadi. Nah, itu kewenangannya satgas. Dan TPPK itu ada proses tersendiri untuk merujuk ke satgas. Nah, kenapa kita nggak jalan? Menurut saya juga satgas ini siapa ya di kabupaten itu, di dinas kita itu yang mana satgasnya, ketuanya siapa? Tentu saya pun sendiri juga nggak paham itu siapa satgasnya gitu. Nah, kewenangannya ini si satgas ini merupakan koordinator gitu dari seluruh TPPK di sekolah. Jadi setiap sekolah itu nanti koordinatornya adalah satgas yang kewenangannya atau cakupannya itu merupakan antar sekolah seperti itu. Baik, next Mbak. Nah ini ya, ini kuis Bapak Ibu, kita coba ini dulu. Kalau seperti ini kasusnya, menerima laporan dugaan kekerasan yang disampaikan pelapor melalui kanal pelaporan yang disediakan satuan. Kira-kira ini fungsinya TPPK atau satgas Bapak Ibu? Tadi kan kata kuncinya kalau itu terjadi di antar, kira-kira ya antara TPPK dan satgas gimana Bapak Ibu? Ada yang jawab TPPK? Mungkin yang jawab TPPK bisa angkat tangan Bapak Ibu. Iya Pak Aris. Nah, karena yang saya lihat Pak Aris, saya minta alasannya Pak. Baik. Menurut saya TPPK karena di satuan pendidikan menerima laporan kekerasan yang disampaikan pelapor melalui kanal pelaporan yang disediakan di satuan pendidikan. Nah, kalau saya melihat garis besarnya di satuan pendidikan saja, seperti itu. Disediakan di satuan pendidikan. Iya. Dari Pak Aris begitu Pak, tapi jangan goyah Pak. Mungkin Pak Selamat punya alasan yang berbeda Pak. Dari kalimat tersebut sudah kita terang benderang saja ya. Terang benderang. Melalui kanal pelaporan yang disediakan satuan pendidikan. Berarti yang disediakan oleh Satuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Artinya itu adalah kewenangan Kewenangan TPPK. Itu. Tadi kayaknya ada satgas Bu ya? Oh saya enggak. Oh enggak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan dari pertanyaan menerima laporan dugaan kekerasan yang disampaikan pelapor melalui kanal pelaporan yang disediakan satuan pendidikan seperti yang berjalan di SMP. Hanya ini toh brosur TPPK, kita mencantumkan nomor WA tim di situ. Kemudian dulu itu ada kesiswaan, ada saya, ada guru BK, kemudian ada pelaksana sama komite yang ada di SK-nya waktu itu, tapi tidak berjalan. Jadi kalaupun memang ada masalah ini, misalnya siswa mengalami masalah bully, menghubungi nomor itu. Kalau tidak masuk ke BK, masuk ke TPPK. Kalau kita sekolah tidak mampu menangani, bisa kita kasus ke Satgas. Itu menurut saya. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba kita lihat bersama jawabannya, Mbak Rin. Di next. Oh, kayaknya kita kunci, kayaknya pertanyaannya ini langsung pernyataan kedua. Kita kunci dulu, nanti di akhir setelah pernyataan ini, kuis-kuis ini selesai, kita akan melihat bersama kuncinya. Yang kedua, menghubungi orang tua, wali, korban, atau terlapor yang berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan. Kira-kira Bapak Ibu, ini adalah kewenangan Satgas atau TPPK? TPPK. Jadi ilmu dari Pak Aris sangat simpel tapi mengena ya Pak. Kalau kata kuncinya itu satuan pendidikan, berarti sudah TPPK aja gitu Pak ya. Iya, betul. Ya, baik. Pernyataan ketiga. Oh, sudah ya? Oke. Kayaknya kemarin baca Pak ya. Iya. Yang kedua. Ya, baik. Nah, karena sudah terang benderang tadi kewenangan antara Satgas dan TPPK ini, jadi kalau TPPK Bapak Ibu ini lokasinya berada di dalam. Nah, itu kita lihat di kotak yang sebelah saja biar itu yang di-highlight. Lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan boleh, namun itu adalah dampak dari kegiatan sosial yang ada di satuan gitu. Lokasinya yang di luar boleh, tapi mungkin masih berkaitan dengan kita sendiri, siswa kita gitu. Itu masih tugasnya TPPK. Kemudian melibatkan satu satuan pendidikan yang sama, tentu ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi itu adalah kewenangan TPPK. Kemudian kewenangan Satgas, Mbak, next. Oh ini nih yang salah tempat atau iya enggak? Mungkin tadi pernyataan untuk TPPK. Nah, yang ini, kalau yang ini kira-kira memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan dan dinas berdasarkan hasil pemeriksaan. Satgas ya Pak? Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan. Rekomendasi kepada Kita berpikir bersama, ini kita yang dapat BIMTEK juga kemarin sempat bingung, salah-salah juga kemarin. Dan dinas pendidikan. Dan dinas pendidikan. Iya, TPPK. TPPK Pak. Tadi kan kepala sekolah. Astagfirullah. Iya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sudah bocor ya dari Bu Ririn ya tadi ya. Oke, lanjut Mbak. Melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap kasus kekerasan yang melibatkan sesama peserta didik dari satuan pendidikan yang berbeda. Satgas ya, pasti Satgas karena satuannya berbeda. Lanjut pernyataan. Nah ini nih Satgasnya, kekerasan yang melibatkan lebih dari satuan pendidikan atau melibatkan kepala. Oh kepala tadi tetap Satgas Mbak, karena tadi rekomendasinya dinas gitu ya, memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidik dan dinas pendidikan gitu. Berarti tadi pernyataan ketiga adalah Satgas tadi, seperti itu. Jadi kalau yang melakukan kekerasan adalah kepala sekolah gitu, atau mungkin tenaga pendidik antar satuan gitu ya, itu nanti boleh dirujuk ke Satgas, seperti itu. Bisa dilanjut Mbak? Nah ini ternyata Bapak Ibu, jadi ada cakupannya. Kalau peserta didik di satuan pendidikan yang sama berarti TPPK, cara bacanya begitu. Peserta didik satuan pendidikan yang berbeda, Satgas. Peserta didik, tenaga pendidik, satuan pendidikan yang sama masih TPPK boleh. Kemudian kalau yang bawah-bawah itu ada, misalnya ya, yang 3 dari bawah, peserta didik dan Kepsek, satuan pendidikan yang sama dan antar, itu sudah Satgas, seperti itu. Dan jadi ini udah dibikin list siapa yang berwenang menangani kekerasan atau kasus-kasus yang di dalam ataupun di luar
seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak? Oke, perbedaan cakupan pelaksana penanganan kekerasan. Jika itu saat kekerasan melibatkan masyarakat umum, nah ini ya penting. Fokus penanganan TPPK adalah pada peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan yang terlibat, baik sebagai korban maupun terlapor. Sementara jika korban merupakan masyarakat umum, penanganan tidak bisa dilakukan oleh TPPK tadi ya. Kalau masih masyarakat di sekitar, tapi masih dilibatkan karena kasus kekerasan di dalam satuan kita, maka kita sebagai TPPK masih bisa berwenang untuk menangani kasus. Tapi ketika itu di masyarakat umum yang sudah di luar kendali kita, nah itu bisa langsung diserahkan ke Satgas gitu. Tapi lagi-lagi harus kita cari tahu Bu Evi Satgasnya siapa. Iya benar itu. Baik, bisa dilanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Hambatan dan kendala yang ditemui Bapak Ibu sebagai TPPK dalam menjalankan tugas, apa kira-kira hambatannya? Selama ini yang menjadi kendala Bapak Ibu, atau mungkin saat saya mendapatkan materi ini ya, bahwa BAP, berita acara pemeriksaan itu benar-benar lengkap di TPPK itu ya, udah seperti polsek gitu ya, kita itu dilatihnya di sana. Nah, saat begitu saya merasa, oh ternyata saya belum bekerja sebagai TPPK ya selama ini, jadi hanya nama gitu. Bahkan Bapak Ibu saya mendengar penting, nah ini akan menjadi perdebatan juga disampaikan, bahwa mediasi itu tidak diperbolehkan. Untuk mempertemukan 3 pihak sekaligus itu tidak boleh. Korban, saksi, dan terlapor itu benar-benar sudah ada permennya itu ya, sudah ada permennya ternyata. Nah itu tempat guru-guru BK di sana pada ini, nggak apa-apa Bu, kan nggak selesai kalau nggak mediasi, katanya begitu. Tapi bukan itu masalahnya gitu. Jadi kita tuh memang dilarang agar tidak membuka peluang untuk melakukan mediasi ini karena katanya ada potensi untuk menjatuhkan salah satu dan itu berdampak secara psikologis. Itu yang dihindari katanya. Nah, untuk sementara mungkin kita ketika misalnya lah ya, kalau Pak Aris misalnya ya, untuk menangani anak yang bertengkar bagaimana Pak? Selama ini menangani anak yang bertengkar. Iya, bertengkar sudah chaos. berkelahi lah ya, berkelahi. Kalau selama ini saya ajak anak itu ke ruang latihan bela diri. Saya kasih body protector, pengaman, gigi, mulut, kepala, tanding. Tanding. Sekalian. Disuruh gelut Sekalian. Baru setelah itu ada kompetensi, saya ajak salurkan di tempat yang seharusnya seperti itu. Kalau saya seperti itu. Mau ya Pak anaknya Pak? Ya kalau nggak mau berarti ya mentalnya kurang. Pengecut buat saya. Kalau saya seperti itu. Ada indikasi begitu karena ya? Kalau anak itu sudah sampai chaos, berarti dia memang punya nyali bertarung. Nah, buktikan di atas ring, tunjukkan. Itu bisa dijadikan sebagai prestasinya nanti. Basicnya guru BGOK. Seperti itu. Karena memang basic saya di bela diri juga Ibu, jadi agar anak-anak itu kalau mau memang chaos silakan, tapi di tempatnya dan dibuat itu sebagai prestasinya sendiri seperti itu.
Iya, terima kasih Pak berbagi pengalaman. Nah tapi tadi sempat masuk juga menurut saya bahwa langkah yang dilakukan Pak Ali ada potensi pembulian gitu ya, bully antara guru dan kepada muridnya gitu ya. Gimana Bu Ul? Mangga sama ya. Dan saya suka. Bedanya guru BK laki-laki sama perempuan kan gitu. Oh, iya, iya. Saya kalau di sekolah saya itu kepala sekolahnya itu kalau bisa menghindari sanksi fisik malah Pak. Sekedar untuk membersihkan kamar mandi aja saya diprotes gitu. Jadi kalau bisa ya hafalan sesama begitu. Ya Bu Hana ya. Jadi seperti itu. Kalau seperti tadi itu kan belum, kalau saya ya Pak ya, perempuan ya Pak. Kalau kita kan ya enggak tanya kenapa apa begitu kan ya. Kalau Bapak kan langsung aja tanding ya, kewenang ngering kan gitu ya. Kalau saya enggak ada yang mewadai seperti itu Pak. Mungkin kalau Bapak-bapak mungkin juga gitu ya Bu ya. Rontok ndak omes gitu ya. Langsung guys keket ngarep kono arit aja ngomong gitu. Tapi kalau saya sebagai ibu-ibu yang mempunyai hati yang lembut tidak seperti Pak Aris. Ya enggak apa-apa kan. Mungkin memang ada dampaknya yang bagus ya Pak Aris, untuk cari bakatnya juga kan bisa. Oh ternyata anak ini berbakat di bidang pertinjuan, mungkin seperti itu. Difasilitasi sama Pak Aris, Christine. Itu nggih Pak Aris punten sing kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Aris dan Bu Ul. Jadi kendalanya tentu banyak sekali ya, termasuk kita memang kurang paham juga. Saya pribadi jujur baru kemarin saya tahu kalau tugasnya Satgas sampai sini aja. Oh ternyata kita sebagai Satgas tidak harus memaksa anak katanya mengakui, itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Jadi selama ini saya pribadi, saya cerita saya ya, mungkin Bapak Ibu juga tidak sama ya dengan saya. Saat saya menangani anak, tujuan utama saya adalah anak harus mengakui perbuatannya. Saya gitu. Ternyata Bapak Ibu tidak boleh kita itu memiliki tujuan pribadi agar kita saat mengungkap kasus anak-anak itu kita paksa untuk mengakui. Mereka juga punya hak untuk tidak menjawab katanya ya saat kita memeriksa. Anak itu tidak punya hak. Iya beneran. Ya ada hak untuk tidak menjawab, itu kan asas-asas di kepolisian juga begitu ya, pemeriksaan begitu memang. Hak tidak menjawab boleh katanya ya, hak untuk bilang tidak tahu katanya Bu. Iya, saat kita memeriksa pelaku atau terlapor, kemudian ada yang bilang saya tidak berkenan menjawab, boleh. Iya, di pemeriksaan begitu katanya. Iya, karena kita memakai asas-asas pemeriksaan yang ada di kepolisian. Hambatannya itu kendalanya karena kita tidak punya skill untuk menyidik dan menyelidik gitu loh. Itu yang tidak kita punyai. Kalau mungkin kepolisian yang melakukan penyelidikan atau bahkan penyidikan, itu kan kita bisa, kita punya skill untuk mengungkap dari saksi. Kita punya skill untuk mengungkap lewat korban. Juga ada bukti-bukti lain, misalnya CCTV. Nah, kita itu diminta untuk gali yang ke sana, bukan memaksa anak untuk mengakui katanya Bu. Saya astagfirullah. Begitu ya ternyata gitu. Jadi selama ini saat saya bilang jujur, sampai intimidasi ya kita ya. Iya bener, jujur beneran. Maaf, sampai saya kadang pura-pura. Bu Guru punya rekamannya, mau ditunjukkan dan nggak punya, nggak ada itu. Cuma iya, berarti betapa bersalahnya saya kepada si terlapor atau si pelaku ya. Ternyata kalau kita mengacu ke asas-asas dalam pemeriksaan gitu ya. Agak ini ya sebetulnya ya, kalau berdasarkan penjelasan panjenengan sebelum adanya ya jadi memang sebelum adanya TPPK sebetulnya membullying muaranya kan kembalinya ke BK dan makanan kita sehari-hari, dan salah satu layanan BK kan ada layanan mediasi. Nah kalau kita di guru BK rata-rata dimasukkan ke dalam tim TPPK kan agak kontras dengan layanan kita. Jadinya selama ini memang
kalau di SMP kami ya, kami ini sudah guru-guru BK ini yang menjadi tim PPK-nya. Oh iya kan. Dan seperti yang panjenengan sampaikan, adanya layanan mediasi masuk ke situ gitu loh. Jadi ada konfrontasi juga, ada agak penasaran sebetulnya kerjanya kita apa. Sedangkan yang kita pelajari selama ini sebagai guru BK ya harusnya melakukan layanan mediasi. Tapi kita dituntut untuk menjadi TPPK, melakukan penyelidikan. Tapi saya tidak percaya, Bu Kristin, saya banyak masuk YouTube ya. Saya tidak percaya kalau ada asas-asas kepolisian yang saksinya tidak ngaku itu dibiarkan, saya tidak percaya. Boleh Bapak belul. Iya kan? Iya. Bapak saya Iya, gimana ya? Kita dalam rangka diskusi bareng ya Bapak Ibu. Itu udah mikir. Baik hasil dari riset kami. Terima kasih Bu ya. Wampak ya. Mungkin Ini lagi, saya menambahkan dari Bu Riri. Dua-dua. Karena pada dasarnya guru BK itu kan memang untuk menggali kenapa anak kok sampai seperti itu kan, begitu deh. Itu BK. Nah, ketika kita dihadapkan pada TPPK, kalau seperti yang Ibu sampaikan bahwa kita seperti polisi, kita jauh beda dengan polisi. Dan kita tidak boleh disebut polisi kan di sekolah. Kita harus menjadi sahabat siswa dan sebagainya. Saya kira sama itu Bu. Nah, barangkali memang itu kendalanya di kita. Mohon maaf, selama ini kami SMP 1 Dringu, mohon maaf bukannya sombong selama ini kalau kami tidak hadir, karena memang banyak sekali kegiatan dan harus kami yang melaksanakan begitu. Di SMP 1 Dringu untuk PPPK ini sudah berjalan dari 2022. Ya, jadi insya Allah sudah 2 tahun ini J. Dan sebagian pelaksananya itu memang dibantu sama anak-anak yang dipilih, begitu J, dibantu. Jadi semacam ada konselor sebaya gitu, begitu. Untuk penanganan kami pakai mediasi tidak terlalu J, tidak terlalu pakai mediasi karena anak-anak bisa berbicara sendiri dengan temannya. Saya kira itu. J, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Nah ini ya, kita benar-benar dihadapkan pada sebuah kondisi dilema dan itu kami juga rasakan di situ ya. Kita tuh merasa bahkan begini, kita itu disodorkan teks wawancara untuk mengungkap gitu. Ada 3, bagaimana mewawancara si korban, bagaimana mewawancara si terlapor, bagaimana mewawancara saksi. Nah, asas-asasnya Bapak Ibu, ketika kita mau ada asas 1 poin yang harus begini, menyampaikan kita. Nah, itu yang di asas-asas pemeriksaan ya. Bapak, Ibu, mungkin yang ketika wali murid misalnya ya, Bapak, Ibu izin sebelum saya melakukan wawancara lebih lanjut, saya di sini kita ada kesepakatan, saya akan mencatat beberapa hal penting dan di sini juga ada rekaman. Bapak Ibu bolehkah saya melakukan itu? Itu harus ditanyakan kebersediaannya. Yang kedua, saat kita mengajukan pertanyaan di situ ada ini sampai disimulasikan Bapak Ibu dan kita dikoreksi mana yang salah dan mana yang kurang gitu ya. Itu ada begini. Baik, kita sudah masuk akan segera masuk ke sesi pemeriksaan lebih lanjut. Ibu mohon nanti Ibu ketika memang tidak bersedia untuk menjawab silakan. Tidak apa-apa. Maksudnya bukan tidak apa-apa, silakan. Itu hak Ibu, itu ya. Ketika Ibu tidak merasa tidak tahu, silakan menjawab tidak tahu. Ada wawancaranya sampai seperti itu, juknis gitu ya, juknis. Dan itu tadi yang saya pikir, loh, kalau kita kayak gitu di sekolah gitu ya, nah gimana bisa terkuat gitu ya. Nah itu ternyata menghindari kita untuk bias katanya juga ya, gitu ya Bu Evi ya, menghindari kita sebagai si tim ini untuk ada bias gitu. Karena saat kita berhadapan dengan korban, maka bias yang ada di kita, frame yang kita pakai adalah empati. Tapi ketika kita itu
menghadapi si terlapor atau si pelaku, maka frame kita adalah harus ngaku, harus jujur. Itu adalah perilaku yang tidak baik dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dihindari katanya ya. Dan Masya Allah susah banget ya di TPPK ini ya. Saya di bergumam ya di hati. Jadi benar-benar harus netral. Misalnya pun tidak mau menjawab itu tadi, karena menghindari bias. Silakan coba skill yang lain gitu untuk mengungkap apa yang bisa diungkap, misalnya bukti-bukti lain, katanya begitu. Tapi kita kan mau cepat ya Bapak Ibu. Iya, mau cepat, mau instan, seperti itu. Akhirnya yang kita lakukan adalah hal-hal yang juga instan. Dan kalau lihat Bapak Ibu untuk administrasinya BAP sampai ke rekomendasi itu banyak banget kita di PPK yang harus kita lakukan. Dan ternyata Bapak Ibu, kita bukan tim yang harus memberikan sanksi, tapi kita hanya memberikan rekomendasi kepada kepala satuan sebagai penanggung jawab. Dan ketika kepala satuan itu menyetujui, ya silakan Pak. Baik itu ke Satgas pun saat kita merujuk ke Satgas itu ya. Jadi bukan kewenangan kita seperti itu. Jadi kita cuma hasilnya begini, kronologinya begini. Kita cuma disuruh mengungkap gitu. Iya, kalaupun punya rekomendasi Bu, silakan disampaikan rekomendasinya apa. Misalnya butuh apa pendampingan ke ini dan sebagainya. Hanya menyampaikan. Ternyata kita tidak berhak untuk kita bisanya cuma manajemen kasus gitu namanya di situ ya, di manajemen kasus itu. Dan itu tadi salah satu ilmunya bagaimana menghadapi saksi, bagaimana menghadapi terlapor, dan bagaimana menghadapi korban. Itu sih yang kita dapatkan yang kemarin. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Evi. Silakan Bu. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Moga-moga. Yang di belakang mungkin. Ya, Ibu ya. Sebenarnya ini kan masih banyak teman-teman yang akan menghadiri kegiatan lain, jadi mungkin akan kami persingkat ini nanti. Jadi intinya begini, sebenarnya kalau mau dijelaskan sudah. Itu Ibu mau menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Bu, tadi menyampaikan bahwa yang boleh merekomendasikan hukuman adalah Satgas seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh tim DPPK merekomendasikan hukuman kepada Satgasnya seperti itu, atau memang itu wewenang khusus dari Satgasnya, hanya Satgasnya saja yang boleh merekomendasikan hukumannya? Terima kasih. Kalau hukuman enggak sih? Tidak apa-apa sudah. kurang keras. Mungkin saya tambahin. Untuk rekomendasi sendiri itu kan kalau misalnya tindak kekerasan itu kan ada 6 tindakan kekerasan ya. Nah, untuk rekomendasi ke satuan Satgas itu sendiri, apakah ada tingkatannya atau misalnya hanya kekerasan secara verbal dan perlu kita bawa ke Satgas? Kan itu kan masalah internal di dalam sekolah antar anak-anak. Apakah perlu dibawa ke Satgas? Yang Satgas sendiri tadi berada di luar satuan pendidikan. Nah, seperti itu bagaimana Bu? Itu tambahin Bu Harda. Jadi begini Bu, ketika kita menghadapi masalah di mana siswa itu bertengkar di lingkungan sekolah, maka kembali lagi itu satuan pendidikan. Ini yang kalau misalnya pertengkaran itu hanya pada siswa kita, ya, jadi tetap menjadi salah satu tugas dari TPPK. Kemudian jika seandainya ini sampai membuli kemudian mengalami kekerasan fisik, baru kita ajukan ke kepala satuan pendidikan. Nah, dari kepala satuan pendidikan itu nanti akan melanjutkan ke misalnya DP3A ya, PPA ya, PPA. Nah, seperti ini. Nah, di situ itu akan memberikan rujukan ke sana dari satuan Hanya dibatas kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik. Itu kepolisian.
si fisik ataupun psikis. Nah, kalau misalnya terjadi kekerasan secara verbal, sedangkan kita sendiri kan tidak boleh memediasi. Nah, setelah kita menggali apa yang kemudian tim TPPK ini lakukan, merekomendasi kepada kepala sekolah dalam bentuk apa? Maksudnya itu seperti apa? Visum. Kalau memang berdasarkan keadaban IT kayaknya ya, keadaban apa namanya tadi? Digital. Nah itu biasanya kita tetap ada tau bisa screenshot dari itu, dari percakapan itu, atau mungkin melalui status Bapak Ibu. Biasanya itu ada pembulian, kekerasan verbal itu seperti yang di apa namanya artis-artis itu nggih. Artis-artis ini cyberbullying. Maksudnya kalau ini di lintas artis, tapi kalau di lintas sekolah ini sampai mohon maaf ada yang sampai baju dibuka misalnya nih, kemudian diupload. Nah ini yang nanti akan kita rujuk ke kalau tadi kita tidak boleh memediasi, kita tidak boleh memberikan muaranya ini kemana setelah kita menggali masalahnya. Misalnya di kekerasan secara verbal saja sudah ya. Setelah kita menggali informasi dari terlapor, dari korban, kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan kalau memang kita tidak boleh memediasi? Di kekerasan secara yang verbal, jangan yang berat verbal. Ya. Setelah memediasi, otomatis pada saat setelah dikorek dari korban, dari terlapor, dari saksi, itu nanti kan ada tidak boleh menanyakan benar takon iku. Nah itu tidak boleh sebenarnya, tidak boleh, sangat memaksa itu. Jadi ini yang dinamakan dengan penggiringan opini, itu tidak boleh juga. Jadi cukup kapan kejadiannya, di mana. Nah ini loh tugasnya dari TPPK, sehingga kita harus membedakan tugas dari TPPK sendiri dan BK itu sendiri. Di BK sendiri otomatis kita itu melayani siswa termasuk yang tidak kekerasan, karena BK itu sendiri itu kan namanya permasalahan kan tidak hanya kekerasan Bapak Ibu. Ya kalau misalnya tidak ada kekerasan maka di situ kita yang menangani dari pihak BK-nya. Tapi kalau misalnya kekerasan, namanya TPPK ini itu terdiri dari satu tim kan ya? Dan itu bisa tidak hanya guru BK, ada kesiswaan, ada dari tenaga kependidikan, yaitu ada TU-nya, kemudian dari komite. Nah seperti itu, jadi bisa setelah kita melayani dia sebagai BK, maka akan siapkan tim sendiri itu tadi yang untuk menangani itu dan melanjutkan itu, sehingga kita sebagai BK-nya tidak tidak terlalu detail kepada siswa tersebut. Berarti begini Bu Evi, kapan kita berjubah BK, kapan kita berjubah di situ sempat kita menjadi bingung. Ya begini ya. Jadi di situ kita sempat kebingungan, berat sekali. Pak, kenapa harus kita yang harus di tim TPPK ya? Berat saya. Memang iya sudah berat. Jadi bullying sudah berat. Membullying sendiri gitu loh. Oke, mungkin menambahkan ya, mungkin yang tadi Bu Ririn ya, sampai apakah ada kasus ringan dan untuk TPPK ini gitu ya. Yang pertama, TPPK akan memproses sebuah laporan. Nah, itu yang mungkin bisa kita underline gitu ya. Kalau itu sudah ada laporan yang memang itu bisa kita tidak lanjuti sebagai nantinya di BAP, biasanya kalau cuma bercandaan misalnya Mbak ya, dan itu tidak anak-anak merasa enjoy aja, tidak melaporkan gitu, maka belum bisa kita tindak lanjuti gitu ya. Yang pertama, kalau ada laporan biasanya sudah ada satu sisi yang merasa tidak nyaman. Nah betul. Sudah masuk ke ranah bullying gitu. Kalau sudah laporan. Lapor ini berkedok bercandaan. Betul ya. Betul sekali. Dan yang melaporkan tidak harus korban juga boleh. Bahkan kemarin itu bagaimana mengaktifkan saksi katanya bystander ini biar menjadi bystander aktif katanya, aktif bystander. Bagaimana siswa kita saat menemukan kekerasan itu bisa dia punya dorongan untuk bisa melapor secara wajar katanya dan proporsional. Dan itu juga harus kita edukasi gitu katanya, biar mereka sebagai bystander atau si saksi pelihat itu
bisa terdorong gitu, dan itu juga kan kita harus jamin keselamatannya dan keamanannya. Yang kedua Bu, dampak katanya. Jadi ketika dampaknya itu, makanya kita itu kemarin sebenarnya kita lompat ini ya. Sebenarnya ada materi-materi yang ya untuk kita bisa menuju ke situ tuh yang kita lompati. Itu kita belajar analisis kasus dulu. Jadi kita identifikasi ini kekerasan apa, verbal misalnya ya, psikis, tapi verbal yang sudah ke psikis misalnya, dan ada yang memang pelapor gitu ya. Kemudian yang kedua dampak katanya. Nah dampak ini yang perlu kita analisis gitu katanya. Kalau itu dampaknya itu luar biasa, sudah benar-benar mengganggu, kayak itu TPPK harus segera tidak boleh menunda-nunda gitu. Ada dua tadi laporan, memang laporannya memang harus, makanya ada hotline ya katanya, ada hotline yang harus kita adakan gitu di sekolah, yang katanya berbasis, sekarang dianjurkan berbasis IT daripada kotak pengaduan manual katanya begitu. Terima kasih Bu Sim. Jadi memang benar TPPK ini ada yang berjalan, namun tadi saya menanggapi dari Bu Yayu ya. TPPK ini kan tidak melibatkan siswa untuk mencarikan sopo saja nena. Kalau saksi boleh, tapi kalau misalnya dengan konselor sebaya itu mungkin masuk di ranahnya kebikaan saja. Tapi kalau misalnya dengan adanya tadi kita sudah ada siswa teman sebaya untuk mengkonseling itu bukan masuk dalam ranahnya TPPK, karena TPPK itu satuan petugas-petugasnya ini memang terdiri dari tenaga kependidikan, kebikaan, dan juga dari dari kesiswaannya, TU komite ya. Jadi itu, dan biasanya di dalam SK ini terdiri dari bilangan ganjil minimal 5. Okay. Jadi mungkin khawatir Bapak Ibu di SK-nya itu sampai ada 10 gitu kan, nggak boleh. Jadi ada 7, ada 9 boleh, 11 boleh. Jadi okay. Terus ini Bapak Ibu terkait dengan ini TPPK ke Satgas. Nah ini yang menjadi peran kita sebagai guru BK ini juga beratnya dengan Satgas itu sendiri di Kabupaten Probolinggo. Jadi di Kabupaten Probolinggo ini bagaimana, siapa saja yang berkenan untuk menjadi tempat curahan dari beberapa dari hasil BAP dan sebagainya ya, dari TPPK menuju ke Satgas. Nah ini juga menjadi beban bagi kami berdua dan juga Bapak Ibu sekalian. Maka ini kan harus ada penguatan lagi dari atas. Seandainya ini didiseminasi lagi ke Dinas Pendidikan atau mungkin bersama MKKS ya, dalam kegiatan MKKS. Jadi ini ada penguatan tersendiri sehingga akan memberikan penguatan bagi kita Bapak Ibu guru BK untuk menjalankan tugas ini. Karena sebenarnya selama ini kita tahu TPPK itu ada tertulis SK Wismari. Kemudian yang kedua jalan, tapi belum pada konsepnya TPPK itu sendiri. Karena kemarin kita juga dimodali ilmu itu mulai dari budaya positif sebenarnya Bu Yayu. Kalau budaya positif saya malu sendiri dengan SMPP. Kayaknya malu. Saya salah mungkin tadi saya bilang konselor sebaya, karena di sini tercatat agen perubahan itu siswa terpilih dan Satgas anti perundungan itu memang siswa, karena anak-anak yang terpilih itu mensosialisasikan ke teman-temannya agar tidak terjadi bullying. Itu saya salah tadi mengatakan konselor sebaya. Terima kasih. Apapun namanya Bu Yayu, cuma di dalam tim TPPK itu memang tidak melibatkan siswa itu sendiri, sehingga tidak. Saya mohon Bu Evi nanti merevisi. Barangkali saya salah, SK-nya sudah dikirim ke Bu Indah. Kalau memang butuh yang mana, yang benar seperti apa, saya minta tolong biar nanti kami mengadakan perubahan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Kalau jalannya sepertinya sudah, TPPK-nya sudah jalan. Hanya saja mungkin yang prosedurnya yang kami terima dari
kegiatan BIMTEK kemarin memang seperti itu Bu Yayu, jadi tidak melibatkan siswa kecuali sanksi, korban, dan terlapor. Dan itu pun ketika mereka menyampaikan kepada kita itu tidak lugas saja, jadi kapan, di mana, kemudian kamu melakukan ini gini ya, kamu benar mukul, lah ini saja sudah tidak boleh. Padahal kita, nah terus ya apa? Saya juga polisi itu ketentuannya dari kami TPPK kemarin tidak diajarkan menggiring opini, kemudian mancing-mancing seperti yang disampaikan aku work CCTV pada hari ini. Benar, itu yang saya lakukan karena memang tugas dari TPPK itu sendiri tidak untuk menguak fakta, tidak menguak pengakuan dari ya tidak butuh pengakuan, hanya laporan setelah Kalau misalnya presiden kita dapatkan nasi itu tentang akhirnya tentangnya itu karena si terlapor sedangkan si saksi yang informasi yang ini korban itu ada perbedaan informasi dari ketiga ini. Nah ini contoh ya, ini yang dimaksud tadi yang disampaikan ngambang itu ya, yang dimaksud dengan ngambangnya ini apakah ini berupa verbal? Misalnya kalau verbal otomatis verbal ini ada di ucapan, mungkin ada yang rekam. Kemudian kalau misalnya itu keadaban digital, berarti di situ terjadi bullying secara cyberbullying. Kalau misalnya terjadi cyberbullying, otomatis kita menghadirkan saksi, ya kan? Nah saksi ini kemudian menyatakan bukti apa benar. Nah apa benar yang Anda lakukan seperti ini pun tidak boleh menjurus pada apa benar Anda melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap teman yang lain. Mesti jawabannya saya cuma bercanda. Nah itu bercandanya sampai mana dia menyakiti kondisi psikologis anak. Biasa ada yang sensitif lebay gitu ya Bu. Nah itu pastinya ada saksi loh. Setelah korban di ruangan sendiri, kemudian ada saksi. Setelah itu saksi, habis itu hadirlah terlapor, dan itu bergantian, tidak boleh bersamaan. Yang dimaksud tadi mediasi, dikhawatirkan tadi dengan adanya mediasi, kalau ini ke ranah hukum, otomatis nanti kebetulan kemarin sudah disampaikan dari PPA juga itu sempat diancam Bapak Ibu. Dari PPA itu juga pernah diancam oleh seseorang, bapaknya maaf ini cerita sedikit. Jadi kasusnya ini anak tiri, di mana si anak ini tadi di bla 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 oleh bapak tirinya. Nah anak ini sudah menyampaikan, kemudian ada juga saksi, kemudian si bapak tirinya tadi itu sampai mengancam pihak PPA. Dari situ pihak PPA kemana-mana dengan membawa si anak ini butuh jaminan, jadi sampai membawa polisi kemana-mana. Jadi segitunya. Kadang saya mikir, burung usah ada di TPPK aja. Nah, saya gini, karena apa? Ketika kita sudah berada di posisi ini, sudah satu kegiatan kita itu menapak di dua ya. Satu kita sebagai PPK, di satu sisi kita sebagai TPPK. Nah kalau ini memperluas kita, itu kadang kita juga lelah juga ya. Karena ini juga bagaimanapun kepentingan keluarga juga diutamakan. Nah, sebelum kita menyelamatkan orang lain, maka kita harus menyelamatkan keluarga sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Iya betul. Dari sini mungkin ada sedikit terkait dengan bagaimana sih kekuatan satgasnya ini. Ini sempat kami bingung ya Bu, karena apa bisa kita menyampaikan ke dinas pendidikan. Kalau saya sampaikan ke dinas pendidikan, nantinya akan muncul dana. Maaf, ini ada Bu Yayu mungkin. Bu Riri. Nah, maaf Bu. Waktu itu saya sama Bu Riri terkait dengan kegiatan inklusi, yang mana kita menyampaikan ada program seperti ini, mungkin Bapak langsung tidak ada dana. Ya kita pulang langsung, tapi kita tetap adakan GBK dengan bla 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 materi ini wis lah, saya gini materinya seperti ada gini saja sudah Bu Wi, karena tidak ada nyambung MOU lagi dari dinas, stop di situ. Nah ini juga menjadi beban kami.
apakah ini bisa dilanjutkan ke dinas dan mungkin sampai ke bupati? Karena ini juga berat juga ini, karena ini melibatkan satgas seperti BPA, seperti DPI ya, DP3A ya. Nah, kita sampai diberikan kontaknya, namun bagaimana di kabupaten ini sendiri? Sempat tadi saya ngobrol dengan guru BK yang lain, itu seperti ini. Wis sampai nonang sak golongan lain. Sampai gitu. Lah terus kelanjutan dari TPPK ini apa? Satgasnya terus siapa? Nah, itu maksud kami. Ini menjadi tugas bagi kami. Barangkali begini Bu Evi ya. Nggak usah ikut. Terima kasih. Barangkali tim dari BK itu bisa mungkin ke KPPA dulu, baru dari KPPA itu bagaimana, apa kita ke dinasnya itu, ketika kita ke dinasnya sudah ada penguat gitu loh. Jadi bisa jadi ketika kita ke dinas tanpa kita membawa apa-apa, orang dinas juga kan nggak respect gitu ya. Tapi ketika kita sudah membawa bekal, misalnya jenengan sudah dari Surabaya seperti itu, binteknya seperti ini, bla 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 bla, terus disampaikan ke KPPA, terus orang KPPA oke, mengiyakan, menyetujui, baru kita ke dinas, atau dibalik kita ke dinas surat atau KPPA, terserah, monggo, barangkali bisa seperti itu, karena sekarang kan lagi booming ya kita ya, orang BK ya, karena seluruh pendidikan di Indonesia itu katanya di guru yang lain pun, yang mapel pun akan dijadikan semacam guru pembimbing juga kan, BK ini juga. Dan guru BK sekarang katanya sih naik daun. Kalau saya kan bukan ulet ya, tidak naik daun. Jadi mungkin seperti itu Bu Evi. Monggo kita bersama-sama yang berkepentingan, pengurusnya dan yang mohon maaf yang bisa redaksinya lebih bagus daripada saya. Monggo silakan ke yang berwenang. Terima kasih. Terima kasih Bu Bunda. Jadi begini ya, bukan trauma sebenarnya kalau kita langsung ke dinas, karena kemarin ya itu tadi bukan ilfil juga, tidak boleh kalau kita ilfil, tapi kita memang harus, jadi ini budaya positif. Ya kita harus berpositif thinking dulu lah. Mungkin memang di kemarin kita mengajukan itu hampir akhir tahun sehingga tidak direken gitu. Kemudian pada saat itu memang setelah kami ngobrol dengan Pak siapa di bagian itu, Bu Wiwit saya lupa ya. Itu besoknya ada mutasi Bu. Waktu itu ada mutasi ya, jadi ternyata loh, gila sih ngomong-ngomongan kemarin, ternyata dimutasi, yuk tambahin. Nah, saya gini, nah yang itu saja mohon maaf sudah ya, apalagi yang sudah kemudian dimutasi tidak ngurus gitu ya. Jadi haruskah saya harus kesana lagi dengan seperti ini? Mungkin yang pasti kami akan ke dinas pendidikan untuk menyampaikan hasil bintek. Yang pasti itu. Cuma kelanjutannya kami akan tanyakan kembali baik itu kepada Bu Ani atau mungkin Bu siapa kemarin? Pengawas kita siapa ya Bu Evi? Macam-macam pengawasnya jadi. Udah pengawas untuk BK biasanya kan ada. Kayak Pak ini ya, Pak Didi ya. Ini bukan ada. Pak Didi bukan. Pembinanya Pak Didi. Insya Allah Pak Didi itu di bulan Januari awal sudah juga pensiun. Jadi kita cari ibu kalau untuk guru senior juga untuk menjadi pembina. Oh, saya mau pensiun juga. Nanti mungkin ada Bu Naning sebagai Bu Naning itu bisa. Mungkin Bu Wiwi yang memang sudah mantap di inklusinya bisa itu sebenarnya. Kita di sini kan berperan aktif, itu yang penting kan berperan aktifnya. Jadi siapa yang jadi pembinanya, monggo sudah. Saya tetap ikut aktif dalam kegiatan ini dalam rangka untuk membangun Bapak Ibu guru BK, terutama di tahun ini sudah muncul katanya Bu Yayu, menurut Pak Abdul Mukti juga itu memang naik daun, tapi bukan enak-enak naik daun, tugasmu akeh gitu Bapak Ibu. Jadi tugasnya ini tadi kemarin sempat kita itu rancu dengan kenapa kita diundang. Nah ini saya garis besar Ibu. Awalnya saya ada kegiatan, kemudian saya dapat WA, dan WA saya profilnya juga tidak sesuai dengan profil wajah yang benar. Maaf, itu agak apa jenis kero ya. Di gambarnya itu modelnya kero, kemudian grup gitu dong. Mohon maaf Bapak, apakah ini hoax? Ya waktu ada undangan itu kemarin.
mohon izin Ibu Evi atas nama ini memang ada undangan dari Dikmendiksus waktu itu. Akhirnya saya kontak Bu Christine juga, Bu Christine, Bu siapa sih? Pak Daya sama Bu siapa di atasnya Pak Daya? Bu Fitri. Nah itu Bu Fitri masih off, tunggu dulu. Pak Daya juga off, konfirmasi ke Bu Christine karena memang ada dua nama, SMP 1 dan SMP 1 Kotanya atas nama Bu Christine itu. Jadi di situ kami masih bingung. Ini tentang apa ya? Kok di situ ada khusus ya? Dimendiskus kan? Khusus. Jadi apa ini tentang inklusi dan sebagainya. Tapi kami positive thinking. Saya pikir ini tentang program guru BK ke depan. Karena memang yang dikumpul-kumpulkan adalah guru BK. Ternyata kita sampai sana itu diawali dengan kegiatan budaya positif. Nah, diawali dari budaya positif. Jadi bagaimana menggiring anak ke budaya positif sehingga nantinya penyimpangan berkurang, kan begitu ya Bu? Yeah. Nah, setelah itu baru masuk TPPK itu sendiri yang 3 hari di Gembleng itu. Ada form di mana kita harus mengisi, Bapak Ibu mengisi terlapor ketika wawancara. Itu sudah kita praktekkan juga walaupun belum sempurna karena 1 jam itu untuk 4 kelompok. Ya jelas tidak Terlalu sempit. Iya, terlalu sempit waktunya memang karena banyak hal yang lain, pengembangan minat dan bakat. Nanti insya Allah yang TPPK ini akan kami share terlebih dahulu materinya, jadi biar dipelajari bersama ya oposisi saja nih tugas-tugas dari TPPK ini memang cukup berat Bapak Ibu. Terus yang kedua, menurut pikiran kita apa sih pengembangan di situ kita akan dilatih bagaimana mengkonselor anak, kemudian apa dalam menghadapi anak yang seperti ini. Ternyata ya itu tadi fokus di TPPK, jadi penguatan TPPK. Di situ juga ada satuan apa Bu Isti? Satuan kalau ada di sekolah itu di bawahnya TPPK itu ada satuan, mungkin ada di sekolah masing-masing lupa saya juga. Jadi tapi tidak masuk di ranahnya TPPK. Jadi ada suatu tim juga di bawah kesiswaan. Nah ini juga apa? Bukan ada sampai lali ya. Bukan, ada sendiri. Jadi ada salah satu atau 2 sekolah waktu itu menyampaikan ini dan ada memang hukumnya ada. Dari permennya juga ada. Namun lebih dikuatkan pada TPPK-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau yaitu untuk mencapai sekolah ramah anak menyenangkan, gembira itu tadi yaitu tadi diawali budaya positif itu pasti yang menggiring awal budaya positif, kemudian bakat minat dan yang terakhir ini TPPK yang paling digembor-gemborkan pada saat pembelajaran itu ya TPPK. Habis ini materi, setelah materi langsung membuat kelompok, setelah kelompok kemudian kita simulasi dan sebagainya. Kemudian kita juga masih ada tugas ke belakang yang mungkin banyak sekali yang tidak sekedar hanya berangkat, pulang, selesai, itu masih banyak tugas. Jadi itu saja dari kami. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, monggo. Saya mau tanya untuk tanya untuk alur kerjanya TPPK. Kan berdiri sendiri, BK berdiri sendiri, TPPK berdiri sendiri. Alur kerjanya penanganannya itu dari mana dulu? Apa sebagai mitra atau bagaimana lah ya? Sama satu titipan salam dari kepala sekolah saya, tanya untuk SKP Bimbingan Konseling. Terima kasih. Saya jawab yang SKP ini tadi. Kalau pernah kita sampaikan, waktu itu saya tidak bisa hadir di dalam kegiatan GBK dan sudah ada tugas dari Bu Ririn selaku wakil waktu itu membuat membuat kelompok-kelompok untuk menggarap ini, asesmen ini, dan kebetulan kalau tidak salah itu Pak Selamat bersama saya ya yang mengerjakan SKP waktu itu sudah saya ajukan SKP waktu itu ya. Kemudian di sana balik mana? Tidak seperti itu. Mata. Jadi katanya minta, saya kasihkan. Waktu itu kalau tidak salah Pak Daya juga minta ya, lupa saya. Jadi saya langsung kirim langsung. Pak Edi juga minta, Pak Edi apa namanya? Iya, Pak Edi. Kami share. Tapi ketika
di Pak Dayat dan Pak Haris kalau tidak salah waktu itu. Ternyata balik lagi, Bu Evi kalau begini bagaimana? Ya monggo sudah Bapak, kalau memang sudah seperti itu siap sudah. Iya soalnya ini segera gesapun saya gini. Malam-malam itu di telepon. Jadi seperti itu. Kalau untuk SKP nih, kalau SKP yang 2024 kayaknya butuh juga ya pembimbingan itu ya. Ya nanti kapan? Karena memang ini waktunya juga singkat. Kemarin saja saya pribadi ini itu disuruh menghadiri di SD Tunggak Jami untuk sosialisasi SKP, dan di situ masih bingung kenapa sekolah kami belum mengerjakan, karena ternyata kepala sekolah itu harus dibenarkan dulu. Kepala sekolah harus posisinya sudah dengan UAMI. Nah setelah itu baru guru itu mengerjakan bawah-bawahnya setelah KS-nya sudah klik. Kalau KS-nya tidak klik, maka yang terjadi di KS-nya itu ternyata kosongan. Apalagi kita semakin kosongan seperti itu. Jadi klikkan dulu untuk kepala sekolah dengan Bu Ami selaku pembina dari kepala sekolah gitu. Seperti itu. Terus apalagi alur ya? Untuk alur ada di situ. Ada. Nanti gini aja sudah Bu. Karena memang jumlah lembarannya itu ada yang 300, ada yang 200. Maaf dengan waktu yang singkat itu kita belajarnya juga por di dalam ruangan gitu ya. Jadi harus pokoknya ada yang sudah saya masukkan di Google Dokumen, juga saya masukkan, saya foto, kemudian dikirimlah materi itu. Lah percuma saya garap di Google Dokumen. Coba. Iya. Jadi pagi itu jam 7.30 sudah mulai. Siangnya pun sampai jam 1, jam setengah 1. Jam 1 mulai lagi sampai jam 6. Ya nikmat. Nah, dinikmati. Kelanjutannya ini ya juga dinikmati. Tapi alhamdulillah bisa sharing di sini. Karena kami juga bingung juga kalau melihat runtutnya alur tadi. Bapak Ibu, tadi kita sudah kehadiran dari Zaha Model, dan alhamdulillah dengan koordinasi yang cukup baik, walaupun hanya pada waktu yang kita memang mohon maaf sebelumnya saya sampai blank untuk menghubungi kembali, begitu juga dari sana menghubungi saya, sehingga saya hanya dibuat surat undangan jam 7.30. Ternyata mohon maaf semuanya karena sudah hadir pagi. Biasanya teman-teman tuh kalau diundang 7.30 jam 8:30 baru datang. Lagi kok CI sore sampai. Saya terima kasih banyak sebenarnya Bapak Ibu, cuma aplaus untuk Bapak Ibu semua. Cuma ya memang itu tadi ternyata jebingnya buka jam 9 sebenarnya. Makanya kalau ada orang lain bukannya jam 9 seperti itu. Terus ini ada titipan juga dari Zaha Model ya, berharap apa, kalau sunnahnya yang muakkad ya Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Sana berharap tapi berlebih. Jadi berharap bahwa Bapak Ibu Hampir wajib. Mungkin anak-anaknya atau putra-putranya itu ada keinginan untuk mondok, diterima dengan sempurna oleh sana. Jadi sana diharapkan biasanya Pak Selamat biasanya itu yang besar. Banyak yang mau mondok, biasanya siswa-siswa kita arahkan ke sana. Bu, saya maaf tidak ada ya, sekarang ini saya dapat ini sudah dari ini, nanti ada sedikit dari sana, dan mana awalnya dalam satu sekolah itu cuma satu. Kemudian saya ngobrol lagi tadi, alhamdulillah mungkin satu sekolah kalau misalnya menghadirkan 2 ya dapat sendiri-sendiri. Jadi iya, satu sekolahnya satu ya MOU-nya, tapi iya satu sekolah satu kan? Nah iya benar. Nah iya, jadi MOU itu makanya dapat satu sekolah satu. Terus Bapak Ibu, terkait dengan ini semua, kami di sini banyak orang ya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim Zaha. Tapi kita sebenarnya saling mutualisme, saling menguntungkan. Kalau di KI ya gini, ya gitulah sebenarnya.
Jadi sana nunut di kegiatan ini, namun kita juga diberi sesuatu seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk materi nanti kami share ya, Bu Ririn ya. Begitu Bu Isi? Oke, baiklah. Terima kasih. Siapa kita? Guru BK. Begitu. Direkam saja itu. Siapa kita? Guru BK. Guru BK luar biasa. Coba ulang lagi. Siapa kita? Guru BK. Guru BK luar biasa. Salam sehat, cerdas, berkarakter, stop kekerasan. Bisa ya, lagi-lagi cerdas, sehat, cerdas, berkarakter, stop kekerasan. Ulangi lagi ya. Oke. Guru BK. Siapa kita? Guru BK. Guru BK luar biasa. Salam sehat, cerdas, berkarakter, stop kekerasan. Luar biasa untuk Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Guru BK. Oke, sudah direkam Pak Ustadz? Ya, ini rekaman ini juga harus kami munculkan juga ini di luar. Live streaming. Oke, sudah? Baik. Mungkin itu saja, nanti biar nanti langsung berhubungan dengan Bu Diana. Karena Bu Diana ini adalah orang-orang yang beruang. Ya beruang. Yang satunya berhubungan dengan sertifikat itu Bu Indah. Jadi luar biasa teman-teman satu tim ini. Tepuk tangan atas kerjasamanya. Tidak ada siapapun pemimpin yang di sini jika tidak bergerak dengan kolaborasi dengan timnya, maka tidak akan berhasil. Begitu saja dari kami, Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa sejenak dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan bersama di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan barokah dari pada guru-guru kita, orang-orang kita, dan semoga kita dapat mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam turati ahli badhi sumai GBK sekabupaten Probolinggo. Maksudkan Tuhan semoga mendapatkan ridho dari Allah. Urusan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang tidak diketahui mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan na'imin, hamdan ya'fun, hamdun kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama karimi azimi sulnik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya manaruhu fi sirrihi fil khalqihi wa taqina wal qulubi la sidina wal bagina wa taruha bil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirati fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya manaruhu fi sirrihi fil khalqi wa taqina wal qulubi la sidina wal bagina wa taruha bil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Ya mufarijul farijana, ya mufarijul farijana, kumanam farjam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana khabalana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biridha ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa suratul Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.